Oke, tadi nomor satu apa itu mengukur? Mengukur itu membandingkan satu benda dengan benda lain yang digunakan sebagai ukuran. Mengukur panjang pakai penggaris, alat bandingnya ya. Kalau mengukur berat pakai massa, pakai neraca, alat pembandingnya. Nah, satuan baku ini satuan yang stay, yang tidak berubah, stay still, atau yang dia konsisten di semua tempat gitu ya. Oke. Nah, kalau yang tiga, SI itu sifatnya MKS. Apa itu MKS? Meter, kilo, sama sekon. Terus untuk derajat MKS MKSK Kelvin ya, udah pasti gitu. Nah, kalau kamu perhatikan di sini MKS, saya ingat ya MKS ini kan di record jadi udah dibuang juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita lihat nih langsung massa, neraca lengan, kilogram, betul. Suhu termometer Celcius, salah. Kelvin tadi kan MKSK gitu. Waktu stopwatch second, iya. Panjang mikrometer sekrup harusnya meter, bukan milimeter ya. Jadi MKS itu meter, kilo, second. Bukan mili ya, meter, kilo, second. Gitu. Next, nomor 4. Nah, supaya seimbang harus diapain gitu kan, ditambahin berapa? Kiri sama dengan kanan, selesai. Ya. Kan kiri 1.500 gram, karena kan 1,5 kilo. Kan satu unitnya masih berbeda ya. Satu di kiri kilogram, di kanan gram. Ya udah, lu kali aja sama 1.000 gitu. Jadi 1.500, namanya timbangan harus seimbang ya. 250 tambah 250, 500 tambah X gitu. Nah, X-nya berapa? 1.000 gram. Atau pilihan lain 1 kilo. Kalau ada 1 kilo ya dua-duanya jawabnya bener gitu. Tapi nggak mungkin ya. Oke. Jangka sorong. Nah, ini harus super teliti nih. Kok kayak pernah ngajarin tapi udah lama. Habis 5 langsung 8. Ya sudahlah. Nggak mungkin error kali. Salah masukin. Nah, gini ya. Nama cara pembacaan jangka sorong. Simpelnya gini. Utama plus non-use. Ya. Apa itu utama? Utama itu yang di atas. Utama yang mana? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 ya di sini ya. Jadi di sini sebelum 0, 2,7 ditambah 0,0 sekian. Nah, ini adalah utama yang atas, yang bawah non-use-nya. Non-use itu ada di bawah gitu. Jadi ini utama non-use ya. Nah, non-use-nya berapa nih? Yang segaris nih. 6. Ya, ada dikasih lihat sama gurunya 6. 2,76 ya. Jawabannya apa? 2,76 cm. Tapi karena dia mau milimeter, ya kali aja 10. Jawabannya 27,6. Pilihannya. Pilihan baru. Ya, nggak ada sih. Ya, saya 27,6. Bisa ya, kalau sentimeter. Ini Koko pakainya dalam skala. Koko biasa sentimeter. Ya, kalau pilihannya milimeter, kali 2 aja. Kali 10, sorry. Ya, dapat ya, nomor 5. Sekarang lompat 67. Skip, nomor 8 sekarang. Mikro. Mikro itu, hafalan ya, ada. Koko ada hafalannya nih. Ada dari kiri ke kanan ya. Pokoknya selalu dari kiri ke kanan gitu. Paling gede giga, tera, giga, mega, kilo, netral, mili, yang kecil ya, yang besar, yang kecil, mili, mikro, nano, piko. Ini kamu harus hafal nih. Nggak tahu deh, kamu disuruh hafal atau nggak? Yang pasti giga 10 pangkat 9, kurang 3 semua, 10 pangkat 12, dari paling gede ke paling kecil ya. Terabyte, udah gede banget itu. Kalau komputer rata-rata 1 tera sekarang. Ada yang 2 tera, ada yang 3 tera, itu udah yang modern banget. Kalau punya 1 tera aja udah gede, udah masih banyak penuh-penuh gitu. Nah ini nggak ada, ini 10 pangkat 0 ya, karena netral deh. Mili -3, mikro -6, nano -9, piko -12. Gitu ya, itu prefix namanya. Prefix itu perkalian sesuatu gitu. Jadi misalnya 3 kilogram, ya udah 3 kali 10 pangkat 3 gram, selesai kan? Itu cara mikirnya. Kilo kan 1.000. Nah, itu maksudnya. Miligram, 3 miligram. Artinya 3 kali 10 pangkat min 3 gram, artinya 0,003 gram. Gitu. Ya dong, G, DG, CG, MG. Ya kan? 1, 2, 3. Naik ke atas 4, naik ke atas 3, kali 10 pangkat min 3. Gitu cara mikirnya. Ya, terus di tengah-tengah ini ada sebenarnya dari KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM gitu. Ya, kan 4 tangga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tangga.
Gitu. Jadi tengah-tengahnya tuh ada yang tangga-tangga itu. Nah, ini cuma di antara sini doang. Gitu. Oke, ini mikro baru, nano baru, pico baru, mega, giga, tera baru. Ya, tolong dihafalkan. Kok nggak tahu kamu disuruh hafal atau nggak. Tapi kalau ketemu ini biasanya hafal. Ini udah 3,72, mikronya lu ganti jadi 10 pangkat min 6. Gitu. Udah. Selesai kan? Oh, ini kan pangkat 2 nih. Nggak peduli. Pokoknya mikro itu pangkat min 6. Jadi ada pangkat 2 nih, harusnya min 12. Orang bisa kejebak di sini jawabannya. Hati-hati aja di sini. Nggak ada urusan ya. Jadi si mikro dan kuadrat atau pangkat 3, mau pangkat 10, mau pangkat 200 juga. Mikro 10 pangkat min 6. Karena hafalannya memang di bawah sini. Gitu. Ya. Nah, mengubah dari meter per second ke kilometer per jam. Hafalan. Koko sih lebih suka hafal. Kilometer per jam, Koko sukanya dari kilometer per jam dulu. Jadiin meter per detik. Kenapa ini yang lebih gampang? Karena kilometer ke meter tinggal kali 1000. Jam ke second kali 3600, tapi kan di bawah, jadi per 3600. Oh, bisa disederhanain, 5 per 18. Ya, 0-nya 2 coret, bagi 2, 5 per 18. Berarti, kalau kita terbalikin meter per second ke kilometer per jam, kita kali sama 8 per 15. 18 per 5, sorry, terbalik. Dibalik aja, gitu. Ya sudah, si 15 kali 18 per 5. Gitu ya. Nggak tahu deh, guru kamu ajarin gitu atau nggak? Ada, diajarin tuh, sebelah kiri. Ya, 354. Oke, coba kita lihat ya. Benar nggak guru kamu ngajarin itu? Yes, betul sekali. Tapi dia pakai cara yang ribet banget, dan ampun. Kok nggak bisa? Kok nggak mau kayak gini? Ya, kita lihatnya dari kilometer per jam, dari kilometer per jam jadi meter per detik, lebih gampang. Lihat ya rumusnya ya, nih. Kilometer per jam, artinya kan jadiin apa? Meter per detik kan begini. Benar ya? Nah udah, tinggal ini ya kamu sederhanain 5 per 18. Jadi kalau terbalikan, ya sebenarnya kan bagi 5 per 18. Tapi kan kita nggak suka lihat bagi ya. Kita lihatnya kali aja 18 per 5. Ini boleh nggak ada masalah. Kamu mau pakai cara ini, nggak ada masalah. Tapi jadi ribet aja, pecahan gitu. Please no. Aku nggak pernah sarankan pakai cara itu. Ya, nomor 10 coba kita lihat. Perhatikan gambar, volume batu. Ya udah, sebelum kurang setelah. Simpel ya. Sebelum, setelah kurang sebelum. Jadi gampangnya mikirnya begini, kenapa sih bisa berkurang? Karena ini cuma air. Ya udah air doang 60. Karena air plus batu. Airnya berapa? 60. Ya udah 60 plus batu. Sama dengan 85. Ya kurang lah gitu. 25. Ya, simpel aja ya. Mililiter sama dengan sentimeter pangkat 3. Ya, ini satuannya mirip. Persis identik gitu, cuma beda 1 pangkat 3. Suhu udah tau lah, ukuran panas dinginnya semua benda. Kalau kerapatan, bukannya kalau kerapatan nggak ada satuannya, itu massa jenis. Ya. Oke, kita analisis satu. Ukuran kerapatan namanya massa jenis, density ya. Ukuran panas dingin ya suhu, temperatur. Ukuran besar kecil suatu benda itu volume. Bukan massa ya, besar atau kecil. Banyak energi yang dikandung oleh benda, ya ini namanya kalor. Oke, belum ada. Keuntungan menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer. Harganya murah, iya. Tidak membasahi kaca. Enggak, dia basahin kaca bisa. Pemuaiannya besar sehingga lebih teliti, yes. Ya. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah, yes. Asal kalian tahu, alkohol itu titik bekunya itu di minus 80 sekian derajat Celcius. Air aja kalah, airnya 0. Lu kalau kamu misalnya kalau pakai termometer pakai air ya di 0 nggak bisa, di 100 juga udah mendidih dia. Ya. Suhu yang sangat tinggi juga nggak bisa. Dia terlalu tinggi nggak bisa karena namanya alkohol itu kan gampang menguap gitu ya. 1, 3, 4. Ini enggak lah ya, yang namanya tidak membasahi kaca ini sifatnya untuk khusus raksa. Ya, air raksa yang tidak membasahi kaca. Oke, jadi udah tahu ya. Di kalau jelasin sedetail-detailnya, yang salah pun kita kasih tahu yang salah itu bagiannya siapa gitu. Oke, lanjut. Pada termometer Celcius untuk menaikkan titik tetap atas digunakan suhu air mendidih. Yalah, apalagi 100 derajat kan? 100 derajat mentok ya air mendidih. Oke, kalau S itu titik tetap bawah Fahrenheit. Ini hafalan aja, pokok aja lupa. Ya. Es yang sedang mencair
bisa 0 derajat Celcius atau 0 derajat Reaumur pada saat dia mulai mencair gitu. Ya, lanjut. Turun lagi. Suhu. Ini pembandingan ya. Pada termometer klinis dan antara tandon raksa dan pipa kaca terdapat pembuluh termometer yang dibuat lebih sempit. Disempit supaya apa? Supaya dia lebih spesifik, ya. Jadi spesifik itu artinya kalau bagus ya enggak lah, nilai raksa, naiknya raksa terlihat lebih tinggi. Tunggu. Kayaknya jawabannya B deh. Kok yang sudah naik tidak dapat turun? Ya kagak bisa lah. Kalau udah suhunya rendah ya turun. 14 kayaknya salah deh. Coba pastiin ya. Aku sih lebih prefer begini, naiknya raksa bisa lebih tinggi karena makin sempit. Misalnya gini, kalau gede begini ya pipanya ya, pipa kapiler ini raksanya di sini. Ya. Kalau dibandingkan sama begini, kalau kena panas mana yang gampang naik? Yang ini gitu. Harusnya sih B jawabannya. Skala lebih teliti bisa bisa juga. Kayaknya sih jawabannya B sama C bener loh. Yang D justru aneh. Yang sudah naik masa nggak bisa turun? Tapi ya udahlah nggak apa-apa, ikutin guru ya. Tapi kalau punya jawaban feelingnya sih kalau nggak B, ya C. Guru ada Jadi jelasin nggak nanti nih? kalau jadinya nanti kalau PAS keluar jawabannya yang mana? Yang D aja, ikutin guru. Kalau mau benernya ya, benernya versi guru. Tapi menurut Koko sih jawabannya B sama C. Coba kita lihat analisanya ya. Lihat di internet dah biar lebih valid gitu. Mana sih? Bentar. Kenapa termometer dindingnya sempit? Bentar ya. Tuh, the narrow bore of the capillary tube. Jadi narrow itu sempit ya. Tiangnya, apa namanya si pipa kapilernya sempit supaya apa? The small expansion of mercury in the bulb. Jadi ketika dia memuai sedikit aja, will cause a big change biar gampang naik, biar kelihatan lebih detail gitu. Sih, nggak ada turun langsung, nggak ada jawaban turun langsung. Freezing, boiling, ya ini jawabannya, nggak ada jawaban yang lain. More sensitive, increase the stage of mercury is more. Jadi jawaban benernya sebetulnya apa? Supaya dia lebih detail dan lebih gampang naik, biar lebih sensitif gitu. Oke. Tapi ya udahlah kalau memang guru kamu maunya jawabannya dia ya udah. Aku nggak mau komen lah. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Jadi sebenarnya jawabannya naik raksa lebih tinggi dan skala lebih teliti. Ya dong, karena lebih tinggi ya lebih teliti. Ya lebih baik sih B sih jawaban paling tepatnya. Teliti nggak teliti kan tergantung dari bahannya juga. Ya. Nah, nomor 15 coba kita lihat. Bentar, nomor 15. Ingat nggak caranya? Ingat ya, CFRK. Ini 5, ini min 32 dulu, 9. Ini 4, ini min 273, ini 5 gitu ya. Hafalannya begitu aja. 25 derajat Celcius berarti C, gimana sih lupa? Oh, C per F min 32 sama dengan 5 per 9. Nah, C-nya kan 25. Lu masukin lah C-nya 25 gitu ya. 25 kali 9 langsung ya, kali si pelangi aja. Kali silang begini. Sama dengan 5 F dikurang 32. Nah, 25 kali 9 kan 45, 225. Atau kita pakai cara yang lebih pinter dikit, kiri bagi 5, kanan bagi 5. Supaya 5-nya coret dan kamu nggak terlalu pusingkan angka yang besar-besar. Nah, ini strategi lagi sih. Ya. Jadi ini 5. Ini 5 bagi 5, dua-dua kiri kanan. Biar imbang gitu ya. Jadi 45 sama dengan F min 32.
Ya sudah dapat 77 ya, karena F sama dengan min 32 pindahin ke sebelah. Ya, ini matematika banget lah. Ya, 77 derajat Fahrenheit. Dapat guru kamu udah bener. Oke. Cara dia bener juga sih. Caranya sama kan? Tuh. Ya. Wah, dia masukin kan, kejebak dia. Koko sih nggak mau. Koko bagi 5 dulu. Tuh. Ya, jadi sama jawabannya. Dia angkanya 385. Kita jawabannya nggak ada perperan. Malah. Jauh lebih enak. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu mah cuma pengerjaan biasa aja. 16. Kalau Kelvin, kok selalu hafalan gini sih. Jangan pakai rumus kalau Kelvin. Kalau Kelvin kan kayak gini pakainya kan. Kalau Koko saran ya, dari Celsius ke Kelvin, kamu tambah aja 273. Karena sama-sama 5 kok. Ya kan? Sama-sama 5 dia. Kecuali dari Reaumur ke Kelvin, Fahrenheit ke Kelvin, nggak bisa. Kalau Kelvin ke Celsius, diapain? Dikurang 273. As simple as that. Gitu. Jadi kalau Celsius ke Kelvin tambah 273. 300. Ya. Bisa ya, pakai cara ini aja. Kan PPG nih. Jadi kamu pakai cara singkat aja. Gitu. Ya, lanjut. Skala yang ditunjukkan Fahrenheit 42 derajat lebih tinggi dari skala yang ditunjukkan Reaumur. Nah, hati-hati nih. Ini soal aljabar. Kok nggak mungkin bikin di sini, nggak muat. Lihat ya. Penjelasan guru kamu ada sama aja, nggak terlalu beda. Jadi naik, jadi si gini loh. Nah gini, lihat ya. Ini. Skala yang ditunjukkan pada skala termometer Fahrenheit 42 derajat lebih tinggi daripada Reaumur. Jadi kamu taruhnya Reaumur, Fahrenheit, selalu potongannya begitu. 4, terus ini F-32 ya, ini kan 9. Nah, skala yang ditunjukkan pada termometer Fahrenheit 42 lebih tinggi dari skala yang termometer Reaumur. Berarti, siapa yang lebih tinggi? Fahrenheit kan? Ya, lihat ya, Fahrenheit 42 lebih tinggi. Berarti, si Reaumurnya tetap aja R, gue nggak peduli. Yang penting dia Fahrenheit-nya lebih tinggi gitu ya. R, Fahrenheit-nya lebih tinggi 42, berarti R plus 42. Nah, ini nih yang dilingkarin. Oke. Min 32. Lanjutin. 4 per 9. Itu sama ya. Nah, ini. Jadi, R per R plus 10 dong. Ini kan sama dengan 4 per 9. Gitu. Oke. Jadi, kita split dulu. Jangan dikerjain di dalam. Guru kamu bener kok. Caranya sama. Mana dia? Tuh. R plus 10 kan? Aku langsung lompat. Karena apa? Karena kita sudah bikin pembandingnya. Aku selalu pakai pembanding yang kiri supaya lebih kelihatan enak gitu. Udah kali silang. Nggak usah disederhanain sih ini. Ya udah 9R sama dengan 4R plus 40 ya. Kali silang begini kan. Berarti 9R dikurang 4R itu 5R sama dengan 40. Reaumurnya 8. Nah lo, salah lagi dia. 8. Oke, 8 jawabannya. Tunggu. Pokoknya yang salah atau ada yang salah? Bagus. 9R. Nah, ini salah dia di sini. 9R dikurang 4R berapa? Ayo. 4R jawaban deh. Ya. 9R dikurang 4R adalah 5R. Dia tuh kayaknya, Koko tahu, nih Koko pernah salah di sini juga nih kalau ngajar. Udah pikirnya kecepatan, 9 kurang 5 tuh 4, tapi lupa ini dibuang. Gitu. Harusnya 5R aja. Itu ya. R-nya sama dengan 40 per 5, jawabannya 8. Oke. Udah tahu ya, salah ya dia ya. Nggak apa-apa, dia salah minor main. Zat apa itu? Zat itu menempati ruang dan punya massa gitu. Contohnya, nanti yang 17 dibetulin kan ada videonya. Jadi tolong dikasih tahu ya Pak, ini salah, atau kasih tahu ke teman-teman ini ada yang salah hitung nih gitu biar nggak kejebak aja. Kayak zat didefinisikan sebagai sesuatu yang punya ruang dan tempat. Ya. Ruang sama tempat sama. Ruang menempati ruang dan memiliki massa ya. Ya udah, Cek. Bentuk nggak tentu, nggak harus ada bentuknya zat. Contohnya udara, bentuknya kayak apa? Bisa jelasin nggak udara bentuknya kayak apa? Ya kagak kan. Oke, bentuknya udara kita nggak usah tahu. Terus bentuknya bisa macam-macam, ya nggak bisa jadi syarat
Ya, perubahan wujud dari gas menjadi cair nembun ya udah tau lah. Oke, kau bikin segitiganya nih. Ayo, ini udah mulai harus ingat-ingat nih. Jadi padat PCR, padat cair PCG, padat cair gas. Padat ke cair ini namanya 1. Cair ke padat namanya 2. Cair ke gas namanya 3. Gas ke cair namanya 4. Gas ke padat namanya 5. Padat ke gas namanya 6. 1. Padat ke cair namanya meleleh atau mencair. Nomor 2, atau meleleh ya, tulis saja, meleleh, defrost. Defrost atau liquefy. Yang nomor 2, cair ke padat namanya frozen, pembekuan, pemadatan, membeku atau memadat ya. Lebih kalau membeku buat air, air kayak gitu, minyak membeku jadi ya minyak sih jarang sih membeku. Memadat, kalau memadat contohnya kayak tanah liat. Tanah liat itu bukan membeku kan istilahnya, kan tanah liat setelah dibentuk kan dia didinginin namanya memadat, bukan membeku. Jadi istilahnya bisa macam-macam. Yang ketiga, cair ke gas menguap atau evaporasi. Evaporasi. Gas ke cair namanya mengembun atau sublimasi. Oke, nomor 5. Mengembun itu contohnya kayak hujan gitu, dari gas, jadi awan-awan di atas ya, terus turun, itu namanya mengembun. Ya bisa sih, atau hujan namanya, atau presipitasi ya. Tapi nggak usah lah, kamu nggak usah tahu itu terlalu banyak. Gas ke padat namanya kristalisasi. Kalau padat ke gas namanya deposisi. Ya. Ada nih. Kita naik motor di belakang Metro Mini, muka kita sering hitam, gas jadi bintik-bintik hitam gitu kan, namanya deposisi. Bukan menyublim ya. Menyublim itu di sini. Lupa. Menyublim dari gas ke padat. Deposisi kayak nggak ada istilah lain. Ya, perubahan jadi gas ke cair harus sudah tahu lah ini semua. Oke, semua komplit. Di record, ingat, jadi nggak usah di print screen. Kalau mau print screen silakan ya, bebas saja, atur aja. Nah, ciri-ciri zat cair. Nah, padat gas. Oke, kita bikin padat gas ya. Jadi cair, padat. Padat dulu deh, biar enak. Padat, cair, gas. Ada bentuk, aku bagi gini aja. Ada bentuk volume. Terus ada satu lagi ikatan antar atom ya. Perhatikan baik-baik semuanya. Bentuk padat, bentuknya tetap fix. Kalau tulisnya fix ya. Ini volume pasti fix. Ikatannya strong. Ini bentuknya, kalau benda cair bentuknya tidak tetap, atau dia not fix ya. Tidak tetap. Fix. Volumenya fix. Volumenya nggak pernah berubah, unchanged gitu. Iya dong. Air kamu tuang-tuang kemana aja, kecuali nggak spill, nggak tumpah ya. Udah begitu-begitu aja, tapi bentuknya berubah-ubah terus. Mengikuti mengikuti si kontainernya. Ya. Oke, ikatan antar atomnya weak. Terus gas, bentuknya not fix. Volumenya juga not fix. Volume bisa berubah-ubah loh. Jangan pikir gas tuh volume berubah-ubah. Enggak, tetap volume tetap. Enggak, dia berubah-ubah. Ikatan antar atomnya dia free. Hampir sangat lemah lah gitu ya. Oke, dihafalin ya. Jadi pada cair gas, pokoknya pakai tabel aja supaya enak dilihat. Jadi mind mappingnya jelas. Gitu. Oke, lanjut.
Kok enak nih belajar gini. Sejenis namanya kohesi. Adesi, ko itu kopilot, anggapnya gitu. Ko itu sejenis, adesi, tidak, anomali, ketidaknormalan. A itu tidak. Kohesi, kopilot sama. Jadi partikel yang satu jenis gitu. Kalau massa jenis ya orang tahu lah, perbandingan antara massa dan volume atau kerapatan suatu zat. Kalau kapilaritas itu gaya kemampuan dia untuk naik ke atas. Contoh, ini tisu ya, tisu buat tatakan gelas tadi. Kau taruh di dalam air yang berisi gelas yang berisi air, taruh aja, nggak usah ditenggelamin gitu, nggak usah. Taruh aja begini, pokoknya bawahnya sini, ya, lihat video webcam ya, bawahnya sini kamu kenain air sedikit, nah dia ada kohesi tuh, bakal naik kemungkinannya, airnya bakal naik ke atas, membasahi seluruhnya. Itu namanya kapiler. Kapiler itu pipa yang bisa naik ke atas. Pipa bentuk pipa atau sistem pipa yang bisa membuat air itu naik ke atas, gitu. Nah, air apabila di dalam masuk pipa kaca, dia bentuknya cembung karena adesinya besar. Jadi gini logikanya. Ini kan pipa nih. Bentuknya ada yang begini, ada yang begini. Tapi rasanya air cekung deh. Coba ya. Rasanya air cekung. Cekung karena kalau cembung orang tahu dia lebih solider ya kan. Jadi kohesinya kuat kalau begini. Jadi kohesi lebih besar dari adesi. Kalau cekung, artinya dia naksir sama si pipa kacanya gitu ya. Berarti adesinya lebih kuat, dia lebih mau temenan sama musuhnya gitu, lebih besar dari kohesi. Tapi kayaknya air itu cekung karena adesi lebih besar dari kohesi. Kayaknya sih B jawabannya. Yes. Tapi kita coba lihat deh, Koko nggak yakin. Air pipa kaca. Coba ya. Tuh, cekung air. Tuh H2O. Waduh, kalau ini kamu pastiin ke guru. Yang tadi udahlah ikutin guru aja itu yang awal-awal Koko pikir. Ternyata air itu concave. Kalau merkuri convex, cembung. Coba tanya guru, ya. Waduh, serem juga nih, 3 soal udah salah. Ini harusnya B jawabannya 23. Coba Pak, saya lihat di internet rata-rata cekung. Kalau air ya, kalau raksa jawabannya D. Gitu. Air itu sifatnya dia nggak suka sama dirinya sendiri. Koko coba kasih lihat ya. Ini Koko mau kasih gelas ya. Langsung aja kita buktiin. Koko isi air dulu, bentar. Kalau kamu lihat begini aja nih ya, di water level ya, eye level ya, selurus. Itu kelihatannya cekung, langsung cekung, udah nggak usah ditanya lagi. Kecuali kayak ginian. Kalian sambil lihat webcam ya. Kalau ini kemungkinan kohesinya lebih tinggi. Dia kemungkinan cembung. Tapi ya dia ada nempel-nempel udah nggak kelihatan sih. Awal-awal biasanya dia cembung. Oke, ini kamu harus nanya karena ini serius nih, salah fatal nih. Kesalahannya sangat fatal di sini. Air di mana-mana cembung. Sorry, cekung. Ya, boleh dipastiin deh. Mungkin karena memang bahasnya kebanyakan, kelasnya banyak atau apa, dia jadi kayak ya miss the points gitu. Oke, coba ya ditanyain ya. Kapilaritas apa? Mengalirnya cair dari tempat yang rendah ke tinggi ya. 24 nih harusnya benar. Kapiler itu naik. Naik atau turun ya? Nah, ya udah, benar sih lebih bertempat deh naik atau turunnya ya. Kalau tinggi ke rendah itu bukan kapiler, itu namanya mengalir gitu ya. Kayak lu tuang air dari ya gini aja deh di atas laptop misalnya. Jangan ya, di atas tuang aja pasti turun gitu. Itu namanya nuang biasa. Tapi kapilaritas naik turun pada pipa. Pipa sempit. Contohnya akar ya. Dia kenapa akar itu kayak sedotan gitu. Ada di atasnya si daun itu nyedot-nyedot sedot air dari akar, enggak. Dia naik otomatis karena dia sifat kapiler ya. 25.
ada beberapa yang salah ya, dibetulin ya tadi ya. Tapi ini sisanya ya, ya 90% lah udah bener. Oke, pernyataan yang benar, kapiler, meresapnya air pada spons pembersihnya tadi ya, sama kayak tisu kan, mirip ya. Mengalirnya air pump melalui pipa air, itu ngalir biasa. Pipanya nggak sempit. Naiknya minyak tanah pada sumbu. Nah, rata-rata dia airnya sifatnya aneh, naik gitu, atau enggak masuk gitu. Ya, jadi 1, 3, 4. 2 enggak. Massa jenis, massa bagi volume ya, udah tahu dong. Massa jenis kan rumusnya rho ya, M per V. Atau pakai power triangle-nya. Kok selalu pakai power triangle buat ngajarin anak-anak supaya nggak bingung. Jadi kalau ditanya massa apa? Massa jenis kali volume, selevel kan kali gitu. Kalau bawah ya bagi gitu. Jadi kalau ditanya rho, massa bagi volume. Kalau ditanya volume, massa bagi rho. Gitu. Kalau ditanya massa, rho kali volume. Gitu ya. Ya segitiganya ngebantu banget. Satuan rho harus gram sama sentimeter pangkat 3 itu temenan. Oke. Atau kilogram per meter pangkat 3 itu temenan. Ya. Teman baik. Sebuah benda masanya 32 gram, volume 8 cm, udah aman, 4. Kalau disuruh dikasih massa jenis dalam kilogram per meter pangkat 3, gimana caranya? Oke, ada cara lagi ya. Jadi massa jenis yang satu ke massa jenis yang lain. Tapi angkanya sama, barangnya sama, satuannya aja yang beda. Jadi dari gram per sentimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3, mikirnya kali atau bagi. Ayo, kalau gram biasa kan ke kilogram naik, berarti bagi. Ini enggak ya, ini ada pangkat 3, berarti dia kali 1000. Ya. Kok bisa? Nah, pakai cara guru kamu, cara kuno tuh jauh lebih aman. Ini kan kalau gram ke kilogram berarti bagi 1000 ya. Oke, jadi kilogram. Terus sentimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 dibagi berapa? 1 juta. Ya dong. Kan M, DM, CM. 1000, karena pangkat 3. Ya udah sejuta. Ya, kalau naik ya berarti bagi juga. Jadi G per 1000 dikali sejuta per sentimeter pangkat 3. Tuh kali 1000 ya. Ini kali 1000 kalau ke kanan. Ya udah kalau ke kiri bagi. Udah gitu aja. Simpel ya. Jadi gram per sentimeter pangkat 3 kalau jadiin kilogram per meter pangkat 3, caranya dikali 1000. Kalau kebalikannya, lu bagi 1000 gitu. Ke gram per sentimeter pangkat 3, ya udah ini bagi 1000. Atau kali 1/1000 lah, suka-suka ya. Jadi atur aja sendiri. Oke, lanjut. Nah, seorang siswa massanya 168 gram, jelas kelihatan, yang 168 gram, volumenya dari 60 mili kan sama sentimeter pangkat 3 tadi udah sama ya. Dikurangi saja bendanya, ya udah masukin rumus. Oke, beres. Kalau mau jadiin kilogram per meter pangkat 3, 8.400 jawabannya. Kalau ya jadiin kilogram per meter pangkat 3, ada ya angkanya tapi satunya beda, ya udah yang A udah bener. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? 28 sampai 1 sampai 28 tadi kita bahas. Cepet aja. Ini nggak sampai semenit lebih lah satu soal. Nggak ada ya. Sip. Lanjut. Nomor 29. Masa sebuah botol kosong 40 gram. Nah, ini dia. Ya. Koko taruh di bawah. Takut salah. Karena angkanya soalnya udah 4 baris tuh, Koko udah harus mikir. Koko juga bukan tipe orang yang bisa baca soal cerita nih. Koko harus lihat juga. Masa sebuah botol kosong, M kosong, M botol, MBK gitu, botol kosong tulisnya. 40 gram. Botol diisi penuh, suatu zat cair. Ternyata masanya jadi 80 gram. Oh, massa botol plus massa cairan adalah 40 gram. 80 gram. Oke. Oh, langsung ketahuan massa cairannya. Simpel kan? Kok tulis begini jadi lebih ketahuan. 80 kurang 40. 40 gram. Apabila botol tersebut berisi dengan air, botol tersebut diisi air masanya 90 gram, massa jenis air sama dengan... Wait, maunya apa sih dia? Lah. Bentar. Massa botol kosong 40 gram. Diisi penuh dengan suatu zat cair.
Masnya menjadi 80 gram. Apabila botol tersebut diisi, oke. Ini cairan ya, bukan air ya, hati-hati. Kok pikir kok air. Oke, berarti massa botol plus massa air adalah 90 gram tuh. Berarti ditanya massa jenis zat cairnya berapa? Massa jenis si dianya berapa? Oke, kita pakai rumus nih. Keren nih soal. Gila. Massa jenis, massa per volume kan. Massa apa? Massa jenis. Massa ini 40 ya. 40 kan udah nggak usah dipikirin lagi karena nggak ada massa jenisnya juga. Ditambah massa jenis massa air kan rho air kali volume air kan. Rho air 1000 per 1000. Kenapa? Karena dia harus jadiin gram per sentimeter pangkat 3. Ya, karena kan ini gram mau jadiin kilogram. Jadi 0,004 ribet lah. 0,04 ribet. Mendingan jadiin gram per sentimeter pangkat 3 dulu, 1 gitu ya. Oke, sama dengan 90 gram. Oh, lupa kali volume ya, volume air sama dengan gitu ya. Kan massa adalah massa jenis dikali volume. Jadi 1000 per 1000 volume air sama dengan 90 dikurang 40. Nah, ini kayaknya cara Kokol lebih lama dari guru. Tapi Kokol pikirnya gini aja. Volume airnya sama dengan 50. Oke, dapat ya volume air 50. Karena gelasnya sama, botolnya sama, sama-sama begini bentuknya, gitu ya. Nah, botol bentuknya masih begini lah. Gitu ya. Karena botolnya sama, berarti volume cairannya yang di sini selalu pasti sama. Kan diisi sama. Volume cairan berapa? Ya 50 ml juga atau sentimeter pangkat 3 gitu ya. Karena dia sama-sama di botol yang sama. Nah, berarti lu tahu massa jenis cairan. Massa cairan bagi volume cairan. Massa cairannya 40, yang udah ada tuh. Cairan yang mungkin kita nggak tahu apa itu. 40 per 50, jawabannya 0,8. Ya. Gram per sentimeter pangkat 3. Jadiin kilogram, ya 8.800. Kok lama caranya? Bentar. Kok kalian boleh print screen dulu deh yang nomor 29. Lihat dulu print screen. Dikirimin di grup. Kok mau lihat cara yang guru kamu sebelah kiri gimana? Oh iya, sama ternyata. Ya sudah. Enggak lu, ini secepat loh. Tapi ini caranya singkat benar. Ya udah sama sih, nggak beda ya. Terus kali 1000 lagi kan dia tuh, kali 1000. 4 per 5 ya, aku juga sama tuh di bawah. Ya 4 per 5 kali 1000, ya udah. Sama aja ya. Gila, soalnya susah. Makin kebo makin susah. Oke, kita lihat nomor 30 nggak muat tempatnya. Aku mau print screen aja di sebelah sini. Oke, sini aja. Print screen ya. Oh, nggak ini ya. Kalau mau langsung lihat videonya ulang ya nggak apa-apa. Ini bukan 30,40 ya. Ini 30, nomor 30 soalnya. Ini garing. 40 gram alkohol volume 50 cm pangkat 3 dicampur dengan 150 gram. Ah, massa jenis campuran. Jadi campuran artinya M per V kan. Massa campuran per volume campuran. Simple. 40 tambah 135 per 50 tambah 150. Oke. Gini. Ya. Pasti 0,8. 0,875 ya. Kok tebaknya B. Benar nggak? Bentar ya. Duh, kalkulatornya diambil. Bener kok, bener. Bener ya? Oke, sip. Kita skip aja. 0,85 soalnya 160-an. Oke, lanjut. Udah ya? Hah? Udah? Oh, enggak ini. Iya, iya udah. Udah? Serius? Heeh. Masih Aku ada nggak ada 15 menit? SS-nya lagi. Nggak ada lagi ya? Bukan nggak ada, kayaknya memang udah dibahasnya sampai situ doang. Pemoyan kagak ada? Ya, itu yang file yang aku kasih di grup. Oh, oke. Yang Ellen Kok punya. aku butuh bahas satu soal, kok aku ulangan Boleh dong. disalahin padahal caranya sama. Coba, mana? Yang mana? Nomor berapa?
Kirimin WA ya. Bentar ya. Kirimin dulu ya. Aku stop share dulu. Aku mau pause recordingnya biar nggak boros. Sebuah lempengan aluminium pada suhu 28 derajat, luasnya 1.600 cm persegi. Suhu awalnya T0 ya. 28 derajat Celcius. Panjang alfa. Oke. Nah, mungkin lupa kali 2 kali, Ellen. Enggak kok, aku udah kali 2. Oh, oke. 24 per berapa? 1, 2. Aduh, kecil amat susahnya. Bentar. Nah, per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per sejuta ya. Per sejuta. Jangan-jangan guru kamu lupa kali 2. Pertambahannya delta A yang ditanya pada suhu T78. Ya sudah, langsung gini ya, kita lihat betanya dulu. Kali 2 berarti 24 per sejuta kali 2 ya. Ingat ya, kali 2-nya jangan ke bawah, jadi 50.000 gitu. 500.000 jangan, karena per sejuta itu enak baginya. Terus saya 48 per sejuta aja gitu. Sama nggak sampai sini, Ellen? Sama. Sama ya, oke. Yang ditanya delta A ya, pertambahannya kan. Oke. A0 dikali beta kali delta T. Delta T lupa, delta T 50 gitu ya. Gampang aja, 78 kurang 28. 50. A0-nya 1.600. Nah, ini moment of truth nih. Kali betanya 48 per 1 juta. Delta T-nya 50. Ya. Apakah gurunya kuncinya salah atau Ellen yang salah? Coba kita buktikan. 0-nya 2 coret, 0-nya 2 coret. 16 kali 48 kali 5. Oke, pakai kalkulator. Aduh, tangan kok basah. Bentar. 16 kali 48 kali 5. 3.840. Per ceceng 3,84 cm persegi. Nah, jawaban yang benar yang mana? Biru atau yang merah? Jawaban kamu yang biru atau yang merah, Ellen? Jawaban aku yang merah. Nah, salah dong. Tuh. Lupa kali 2 kemungkinan besar nih. Atau salah di mana nih, Ellen? Kamu penasaran. Jangan-jangan 48 per 2 juta. Nah, ini kali 2, ini kali 2 juga. Bisa salah tuh bisa di mana aja. Harusnya hijau ya, 3,84. Bener, bukan kok biru, hijau ya. Salah di mana, Ellen? Coba lihat. Gak boleh salah di situ. Sayang. Udah kali 2, terus masih ada yang salah. Hati-hati ya, ini ya. Yang lain juga betulin tuh, siapa Ruby sama Valencia kalau salah. Ada lagi? Soal ini ambil di mana? Ada filenya nggak soal ini? Itu soal ulangan kemarin. Oh. Dapat berapa, Ellen? Jelek 89. Ais, gila, jelek itu